warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listia Arista Kusuma, NPM 21012-089, kelas 2C Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi dari arsitektur dan organisasi komputer mengenai set-set instruksi, karakteristik, dan fungsi. Baik, yang pertama di sini ada set instruksi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa set instruksi itu? Nah, jadi set instruksi itu merupakan kumpulan instruksi lengkap yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh CPU. Set instruksi ini sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau kode mesin, karena berisi sekumpulan kode biner yang kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly atau kode assembly untuk dimengerti oleh manusia. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen dari instruksi. Yang pertama itu ada operation code atau opcode, di mana operation code ini menentukan operasi yang akan dilakukan. Lalu ada source operand reference yang merupakan input bagi operasi yang akan dilakukan. Selanjutnya ada result operand reference yang merupakan hasil dari operasi yang telah kita lakukan. Lalu ada next instruction reference, di mana next instruksi reference ini memberitahu CPU untuk mengambil atau fetch instruksi selanjutnya setelah instruksi yang dijalankan telah selesai. Selanjutnya di sini ada operands. Operands dari suatu operasi itu dapat berada di salah satu dari ketiga daerah bentuk dari daerah berikut ini. Yang pertama itu ada main memory atau memori utama atau memori virtual. Yang kedua itu ada register CPU, dan yang ketiga itu ada device IO atau perangkat input output. Selanjutnya di sini ada penyajian instruksi. Jadi dalam kode mesin, setiap instruksi memiliki pola bit tertentu. Untuk konsumsi programmers disediakan penyajian simbolik. Maksudnya di sini adalah programmer dapat menuliskan program yang disediakan dengan bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Contohnya itu seperti ADD, SUB, dan LOED. Lalu operan juga disajikan secara simbolik. Contohnya itu seperti ADD AB, yang artinya itu tambahkan nilai yang berada pada lokasi B ke isi register A, dan simpan hasilnya itu di register A. Next, di slide berikutnya ini ada jenis-jenis dari instruksi. Di sini terdapat 4 jenis instruksi. Yang pertama itu ada data processing yang meliputi operasi-operasi aritmetika dan logika. Yang kedua ada data storage atau penyimpanan data yang berisi instruksi-instruksi yang instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Lalu ada data movement atau perpindahan data yang berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul input-output. Lalu ada program flow control atau kontrol aliran program yang berisi instruksi pengontrolan operasi dan pencabangan. Next, di sini ada jumlah address atau alamat. Jadi jumlah address ini memiliki beberapa macam spesifikasi. Yang pertama itu ada spesifikasi instruksi 3 alamat, yaitu dia operan 1, operan 2, result atau hasil yang merupakan format dari alamat. Lalu contohnya itu dia ADD ABC, simbolnya itu A sama dengan B ditambah C. Lalu dia ini jarang digunakan dan juga memerlukan word yang panjang dalam satu instruksinya. Yang kedua di sini ada spesifikasi instruksi 2 alamat, yaitu dia salah satunya sebagai operan dan result. Maksudnya itu salah satu alamat diisi operan terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk menyimpan hasilnya. Lalu contohnya itu dia seperti ADD AB, simbolnya itu A ditambah A sama dengan A ditambah B.
Lalu instruksinya itu dia lebih pendek, diperlukan juga kerja ekstra. Temporary storage atau penyimpanan sementaranya itu untuk menyimpan beberapa hasil operasi. Lalu ada spesifikasi instruksi satu alamat, yang dimana dia address kedua implisit, atau dia memerlukan alamat implisit untuk operasi, dan biasanya dia menggunakan register akumulator. Lalu yang keempat, dia ada spesifikasi instruksi 0 alamat, atau dia spesifikasi instruksi 0 alamat, yaitu semua address implisit, atau maksudnya seluruh alamat yang digunakan itu implisit menggunakan stack, dan contohnya itu seperti push A, push B, ADD, pop C. Contohnya tuh seperti C sama dengan A ditambah B. Kita masuk di sini ada address banyak dan address sedikit. Jadi kalau address banyak itu dia instruksinya semakin kompleks, lalu perlu register yang banyak, dan program lebih pendek serta belum tentu lebih cepat. Untuk address sedikit, dia instruksinya itu lebih sederhana dan eksekusinya itu lebih cepat dibandingkan oleh address yang banyak. Selanjutnya di sini ada pertimbangan perancangan. Maksud dari pertimbangan perancangan tersebut ini adalah kebutuhan pemrogram menjadi bahan pertimbangan dalam merancang suatu set instruksi. Nah, apa saja bahan pertimbangan perancangan tersebut? Yang pertama itu ada operation. Jadi kita perlu tahu berapa banyak operannya, apa saja operasi yang akan dikerjakan, lalu seberapa kompleks operasinya. Yang kedua ada jenis data, dan yang ketiga itu ada format instruksi. Jadi dari format instruksi ini kita perlu tahu panjang instruksinya serta jumlah alamatnya. Lalu ada register. Dalam register ini jumlah register yang tersedia dalam CPU, operasi apa yang dapat dikerjakan oleh masing-masing registernya. Selanjutnya ada addressing atau mode untuk menspesifikasikan alamat suatu operan. Ada RISC, RISC dan CISC. Lalu reduce instruction set computer, atau dia model instruksinya terbatas dan sederhana serta menekankan pada pengoptimalan pipeline. Lalu ada complex instruction set computer, yang merupakan model instruksinya panjang dan lebih banyak model pengalamatannya. Nah, di slide berikut ini terdapat jenis-jenis operan. Jadi jenis-jenis operan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada address atau alamat, yang merupakan tipe inputan instruksi berupa alamat dari instruksi. Lalu yang kedua itu ada number, yang merupakan tipe inputan instruksi berupa integer or fixed point, floating point, dan juga decimal atau BCD. Yang ketiga itu ada karakter, yang merupakan tipe inputan instruksi berupa ASCII dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada logical data, yang merupakan tipe inputan instruksi bila data itu berbentuk biner, yaitu 0 dan 1. Di sini ada siklus dari instruksi. Jadi siklus instruksi itu terdapat 2 tahap. Yang pertama itu ada fetch dan juga execute. Di mana fetch ini untuk mengambil instruksi dan execute itu untuk mengeksekusi instruksi. Jadi tahapannya itu kita memulai instruksi, kita pada fetch next instruction ini kita proses pengambilan instruksi di memori utama oleh prosesor. Lalu setelah instruksi diambil, akan dieksekut instruksi. Di sini CPU akan mengeksekusinya setiap instruksi yang ada. Jika setelah dieksekusi berhasil, maka dia akan selesai. Tapi jika ada kendala dalam eksekusinya, dia gagal, maka dia akan kembali lagi pada fetch next instruksi untuk mengambil instruksi selanjutnya atau instruksi yang barunya lagi. Oke, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.